Mbak Mel, saya bisa punya uang 200 sampai 350 ribu per hari. Widih, sombong nih TA ini. Widih, Masya Allah ya, 200 sampai 350. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat, dan jangan lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomornya, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Tapi sebelumnya aku mau curhat dulu ya. Jadi kemarin tuh hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 aku tuh udah bikin 2 video ya, dan aku lupa nggak nyatat juga ya. Dan saat tadi malam mau aku kirim ke admin, mau aku masukin ke drive gitu ya biar diedit sama admin, aku ngantuk karena habis jalan, ya besok aja deh. Nah, pagi ini aku mau bikin video ceritanya, mau syuting lagi nih. Tahu-tahu aku hapus-hapusin tuh yang ada di HP tuh video-video. Ini ini udah hapus. Dan ternyata yang kemarin aku buat belum aku taruh di drive, akhirnya sudah terhapus semuanya secara permanen. Dan aku juga lupa kemarin aku bacain testimoninya yang mana ya. Oh, ada aja ya jadi pelajaran. Ya sudah ya, jadi pelajaran. Doain ya biar aku inget nih yang kemarin aku bikinin tuh siapa aja orang-orangnya ya. Lanjut deh curhatnya ya, pagi-pagi curhat biar unek-unek aku keluar. Lanjut, aku mau bacain testimoni ini dari Teh Ai di Bogor. Halo Teh Ai, apa kabar? Aku masih ingat sama Teh Ai ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Ini Teh Ai dari Bogor. Ya Masya Allah, sehat-sehat selalu buat Mbak sekeluarga, amin. Selalu berkelimpahan berbagai macam rezeki, amin. Semoga Teh Ai juga ya. Aku pengen testimoni sholawat udah lama banget, baru mudeng cara pakai email. Alhamdulillah Mbak Mel, sekarang saya selalu berkelimpahan berbagai macam rezeki yang tak terduga saking banyaknya. Entahlah harus cerita yang mana dulu. Semenjak bersolawat selalu belajar memperbaiki hati, terutama untuk hal-hal kebaikan. Maaf, bukan pamer atau sombong, tapi ini untuk memotivasi teman semua bahwa dengan kita banyak belajar, ada keinginan dipaksakan untuk hal baik, maka timbal baliknya pun Masya Allah banget Mbak Mel. Dari mulai baru pengen makan makanan apa, tiba-tiba ada yang ngasih. Pengen beli sesuatu apa, tiba-tiba ada jalan rezekinya. Semua terasa enteng, mudah, happy Mbak Mel. Pengen martabak coklat kacang yang serasa udah di mulut, udah di mulut aku juga nih martabak coklat kacang. Duh, mbaknya bikin ngiler ya. Tiba-tiba dibawain adek. Pengen ikan mas, baru rencana mau pesen karena terbayang pengen bikin pecak ikan mas. Tiba-tiba ada tetanggaku suaminya mancing, katanya udah bosen, istrinya bilang gitu, jadi dikasih ke aku. Dunia terasa enteng Mbak Mel. Pokoknya semua mudah, dari mulai memperbaiki kata, pola pikir, semua Allah datangkan. Waktu bulan puasa saya sholawatan tanpa meminta apapun.
Tiba-tiba ada yang minta saya kerja bantuin di rumahnya, hanya 9 hari saya dikasih uang 1,5 juta. Masya Allah. Saya merasa semakin happy Mbak Mel. Tiba-tiba langganan lulur saya bertambah Mbak Mel. Saya bisa punya uang 200 sampai 350 ribu per hari. Widih, sombong nih TAI nih. Widih, Masya Allah ya, 200 sampai 350. Jadi sekarang TAI bisa ngelulur. Masya Allah, keren TAI. Jadi sekarang punya tambahan penghasilan ya. Jadi bisa ngelulur. Masya Allah tuh rame tuh. Karena banyak sekali ya, contohnya aku ya yang kepengen luluran tapi mager tuh, Masya Allah. Mulai dari tahun lalu amanah-amanah saya satu persatu selesai. Insya Allah saya yakin selesai semua di tahun ini, amin. Semua mudah Mbak Mel, saya mulai fokus pada penghasilan saya bukan pada amanahnya. Saya berusaha fokus terus pada salawatnya bukan pada hasilnya. Sebetulnya masih banyak Mbak Mel dari amanah yang saya punya. Semua Allah mempermudah, dari yang bisa dicicil sampai saudara kasih modal. Ada saudara yang kasih pinjam bayarnya bisa dicicil. Semua bukan tidak ada ujiannya, tapi dengan salawat saya bisa lebih memaknai setiap ujian yang Allah kasih, sehingga saya bisa melewati dan hasil buahnya begitu manis. Sebetulnya bukan ujian Mbak Mel, tapi proses Allah ingin meluaskan lagi rasa syukur kita terhadap semua hal yang terjadi. Masya Allah Mbak Mel, terima kasih sudah dibacakan untuk teman-teman semua. Kencengin terus salawatnya, karena banyak makan dari setiap salawat yang kita, karena banyak makan makna, mungkin karena banyak makna dari setiap salawat yang kita lantunkan. Cuman di sini banyak nggak tulis ya salawat apa aja ya Mbak lagi ya TAI ya. Jadi di TAI belum cerita nih, udah punya usaha baru, bisa ngelulur kan, kemarin belum cerita. Jadi TAI ini teman-teman, seorang ibu ya, anaknya kalau nggak salah ada 3. Suaminya juga bekerja ya, tapi ya namanya anak 3 berkecukupan lah, bukan berkecukupan ya, kadang masih kurang pada saat itu, belum kenal salawat ya TAI ya. Dan Masya Allah mulai salawatan, satu persatu hutang mulai terbayar, satu persatu ada jalan. TAI juga tadinya kalau nggak salah nih ya jualan di sekolahan atau gimana gitu ya, jualan, tapi karena jualan jadi banyak waktu di luar, akhirnya bingung, anak-anak ya kurang keurus, akhirnya memilih untuk yaudah di rumah aja gitu kan TAI ya ceritanya ya kalau nggak salah waktu itu. Sampai akhirnya TAI ini tahu-tahu di rumah aja dapet orderan, jadi banyak tetangga-tetangga yang titip cucian ya sama baju gosokan gitu ke rumah TAI. Jadi TAI bisa kerjain dari rumah, bisa nyuci dari rumah. Masya Allah, apa aja bisa dikerjain ya TAI ya, yang penting halal ya. Dan Masya Allah pada saat itu butuh pampers, ada yang ngasih pampers tetangga, ternyata beli pampers salah ukuran tuh, bisa-bisanya tuh gitu tuh cara pertolongan Allah. Kemudian TAI butuh kasur tempat tidur karena udah sering diompolin pada saat itu musim hujan gitu kan ceritanya, aku masih ingat. Kemudian akhirnya ada tetangga yang ngasih kasur masih bagus, Masya Allah. Dan sekarang TAI punya penghasilan baru nih, cara punya pekerjaan baru, bisa ngelulur. Masya Allah, ngelulurin orang gitu ya. Ya Allah, lumayan loh. Luluran di tempat aku ini aja sekitar 100 sampai 150 ya, tergantung ya mau lulur yang gimana, mau sambil pijit atau enggak gitu. Kalau cuma lulur doang sekian, pokoknya kalau cuma lulur doang mah sekitar 100 ribuan deh teman-teman. Tuh Masya Allah kan, the power of salawat, Allah akan berikan kita jalannya yang tidak pernah kita duga. Jadi jangan kita mengkotak-kotakan gimana ceritanya, gimana jalannya ya kan. Seperti kemarin aku kan baru upload video aku yang the power of salawat, akhirnya bisa punya mobil impian gitu kan ya teman-teman. Ada salah satu yang komentar, mungkin banyak nonton juga ya, Mbak Mel kan ada rumah yang bisa dijual, itu jalannya yang didorong pakai salawat. Kita nggak pernah, jangan mengkotak-kotakan gitu loh. Kita jangan mengkotak-kotakan, ya iyalah dia mah bisa karena dia punya ini punya itu, ya iyalah dia mah bisa kebeli rumah kan suaminya kerja, ya iyalah dia utangnya lunas dilunasin sama orang tuanya kaya. Jangan mengkotak-kotakan seperti itu, karena jalan yang Allah berikan itu nggak pernah bisa kita duga-duga teman-teman. Emang dikata jual rumah gampang, biarpun kita ada rumahnya, emang kata jual rumah gampang gitu loh ya. Nggak segampang itu kan juga jual rumah ya, nggak, belum tentu juga kalau kata Allah jalannya bukan dari jual rumah, bisa aja
Dari mana aja deh yang tidak bisa kita duga-duga ya. Mohon maaf, di tangan aku basah. Ya, jadi Masya Allah, the power of salawat, kita akan diberikan jalan sama Allah dari arah yang tidak terduga. Seperti ada kisahnya yang dari Cibubur ya, Mbak siapa namanya, Mbak S, yang akhirnya sekarang bisa punya usaha frozen. Jadi bisa bikin apa namanya, cireng yang enak. Aku udah nyobain cirengnya enak. Kemudian bisa berakhirnya dari mulai bikin cireng rasa ayam bisa bervariasi, ada rasa pentol, ada rasa tetelan, ada rasa keju, macam-macam tuh. Sampai akhirnya sekarang merambah sampai sekarang bikin es yang jelly itu loh, yang susu jelly gitu ya, yang di botol-botol tuh. Masya Allah, sampai sekarang akhirnya bisa punya kulkas yang khusus frozen. Punya kulkas dia, belinya juga cash, kagak pakai utang tuh. Kalau sampai Mbak S kemarin pakai kredit, wah udah belum tentu usahanya maju. Karena kalau udah ada riba di dalamnya, hancur teman-teman ya. Jadi kalau kalian sekarang para pedagang nih kepengen udah mulai dagang nih, oh kayaknya pesanan makin banyak nih, sementara modalnya kurang nih, coba deh nambahin modal aja deh buat usaha. Jangan coba-coba, jangan coba-coba riba. Kalau nggak riba sih nggak apa-apa, misalnya ada saudara minjemin, bayarnya nggak usah pakai bunga, sistem percaya, nggak apa-apa tuh. Tapi kalau temen-temen coba-coba riba, nauzubillah, bukannya untung malah buntung. Iya, mungkin kelihatannya besar, stoknya jadi banyak, makin banyak yang ngeliat, tapi perlahan-lahan hancur. Karena aku udah ngerasain sendiri teman-teman. Jangan sampai ada riba dalam kehidupan kita lagi. Yang udah terlanjur gimana Mbak Mel? Bismillah, kan udah tahu, kemarin kan belum tahu, sekarang udah tahu nih. Bismillah, minta bantuan sama Allah, bantuin ya Allah biar bisa cepat lunas cicilan riba aku ya Allah. Insya Allah nanti sama Allah dikasih jalan. Yang penting jangan coba-coba nambah riba baru. Udah jatuh tempo ngeriba lagi, udah jatuh tempo ngeriba lagi, jangan. Ini banyak juga kejadian ya teman-teman ya, orang-orang kepengen sekarang kan kita bisa ambil barang gitu kan ya, bayarnya cicil. Nah, ada orang yang butuh duit, banyak yang begini nih, ada nggak diantara kalian butuh duit ya, kemudian beli barang, misalnya beli handphone seharga 10 juta ya di apa namanya, di marketplace nih, yang bisa ngutang, bisa cicil. Tapi handphone itu bukan untuk dipakai, untuk dijual kembali. Dijual lagi handphonenya, dijual ke orang gitu ya, akhirnya dia bisa punya uang cash. Entah untuk kebutuhan apa, entah untuk makan, entah untuk ngontrak, entah untuk apapun itu ya. Teman-teman, kalau sampai ngelakuin hal itu, nauzubillah teman-teman, akan makin stres, akan makin puyeng. Ya, sekarang udah kenal sholawat, ketika bener-bener udah mepet, butuh banget, gak ada lagi yang bisa bantuin, datang ke Allah. Dan memang jangan datang ke yang lain untuk minta bantuan, datang ke Allah. Tolongin ya Allah, hamba butuh sekian untuk ini, untuk itu, cerita, Allah pasti kasih jalan. Tapi jangan cuman minta, pantas sendiri, baca salawat. Salawatnya salawat apa terserah. Kalau baca salawat yang munjiat, aku kalau boleh kasih saran minimal 500. Kalau bisa sekali duduk. Sekali duduk itu kalian tuh habis sholat duduk ya, atau kalau lagi nggak sholat, lagi haid, ya udah kalian diem baca, jangan melakukan aktivitas yang lain, jangan main HP, jangan nonton TV, jangan sambil, pokoknya bener-bener sekali duduk aja gitu loh. Tapi kalau misalnya kebelet pengen buang air kecil ya silahkan, jangan ditahan, nanti sakit ya. Nah kalau misalnya teman-teman nggak sanggup, bisanya cuma sambil aktivitas karena kesibukan, ya udah sambil aktivitas gak apa-apa, minim 500 kali cobain. Tapi kalau misalnya Mbak aku nggak kuat baca munjiat, nggak bisa, nggak hafal dan lain-lain, ya udah terserah. Kalau kamu baca Jibril silahkan, tapi kalau Jibril kalau mau hasilnya mantap ya minim itu di atas 10.000, itu mantap banget, dahsyat banget teman-teman. Ya intinya kalian istiqomah, kencengin, karena makin kenceng makin cepat sampai ke tujuan, makin cepat dapat pertolongan. Sama seperti kita sedang berlari. Ya, ada hadiah di depan kita nih. Di depan ada hadiah, ada 3 orang yang sama-sama mau ngambil hadiahnya. Yang satu males, ntar dulu deh, mager, jauh banget. Ya, yang satunya lagi ya udah deh jalan pelan-pelan. Ibaratnya kalau lagi sholawatan, ya udah deh semampunya aja, 100 Jibril sehari, besoknya 200 Jibril, besoknya lagi 100, pelan-pelan. Sampai nggak? Sampai, asal dia tidak berhenti sampai.
Ya, yang satunya lagi kepengen cepet nih. Bacanya misalnya 15.000 salawat Jibril, besoknya 20.000, besoknya 25.000, dikencengin. Atau bacanya 1.000 munjiat dikencengin, cepet nyampenya. Ya ibarat si yang mau ngambil hadiah itu, yang orang ketiga ini lari. Bahkan dia pastinya dia akan lebih cepat sampainya daripada yang jalan kaki. Tapi yang jalan kaki pun, yang jalannya santai lebih cepat daripada yang gak gerak sama sekali. Seperti itu ilustrasinya. Ya teman-teman, kita semua pasti akan mendapatkan apa yang menjadi doa-doa kita. Allah pasti ngasih. Tapi semua tergantung kepantasan kita. Gimana cara kita merayu Allah, berusaha untuk kita bisa segera mendapatkan pertolongan itu. Ya, benerin sholatnya, perbanyak sholawatnya. Kemudian kita mesti ikhlas menerima kenyataan. Jangan ngedumel melulu, jangan ngebanding-bandingin hidup kita sama hidup orang. Ya, Allah itu baik, pasti memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya. Allah gak pilih kasih. Kemudian kita juga mesti introspeksi diri. Jangan baru datang ke Allah hari ini, besok mau langsung kelar masalah. Kita ngerjain amalan-amalan hari ini, kita deketin Allah itu gak seberapa dibanding dulu kita masih waktu jauh dari Allah. Kemudian kita harus juga, selain introspeksi diri, kita harus berprasangka baik. Jangan lupa bersyukur kita masih hidup. Ya, bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Bersyukur kita bisa mengenal sholawat, karena ini kuncian banget nih teman-teman. Nih yang Mbak Ai bilang happy, hari-hari happy. Meskipun Mbak Ai, Teh Ai maaf bukan orang kaya raya gitu ya, bukan sultan, tapi bahagia hatinya. Apa yang dibutuhin cukup. Kepengen martabak kacang coklat, adiknya bawa martabak kacang coklat. Kepengen bikin ikan mas dipecak gitu ya, tiba-tiba tetangga dapat mancing dari suaminya, dapat ikan mas, tapi dia nggak mau tetangganya karena udah bosen ikan mas mulu. Akhirnya dikasih ke Teh Ai. Banyak caranya ya teman-teman ya. Kita nggak mesti harus jadi sesuatu dulu. Para ibu rumah tangga juga nggak mesti bekerja dulu untuk bisa ngebantu suami, untuk bisa dapat tambah-tambahan. Enggak. Deketin Allah, para ibu rumah tangga, ikhtiar langit, kencengin salawatnya sambil ngerjain kerjaan-kerjaan kita sebagai ibu rumah tangga dengan baik dan benar. Dan Masya Allah, siap-siap datang pertolongan Allah dari arah yang tidak terduga-duga, seperti yang dirasakan sama Teh Ai. Insya Allah dapat 300, 200 sampai 350 ribu sehari penghasilannya dari ngelulur. Kapan-kapan cerita ya Teh Ai tentang akhirnya dapat job baru tentang luluran ini ya, cerita ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Teh Ai lancar terus rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman juga lancar rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.